Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu kembali, tentunya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya Bapak mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Kanza. Bersiap. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini? Habibi. Kenapa Habibi? Sakit. Oke, kita doakan supaya Habibi bisa cepat sembuh, kemudian bisa bergabung lagi dengan kita ya. Nah, berikutnya Bapak pada kesempatan kali ini mau mempelajari, membahas tentang mengenal kecerdasan artifisial. Sebelumnya, kemarin Bapak sudah mengajari kalian tentang apa kemarin? Menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan berdiri dulu. Ya, untuk selanjutnya adalah sekarang Bapak sebelum ke pelajaran, Bapak mau mengenalkan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama itu adalah mengetahui apa itu kecerdasan artifisial, kemudian menjelaskan contoh dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial? Coba dibaca sama Raisa. Kecerdasan artifisial atau KA adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Sini contohnya ada YouTube ya, YouTube, kemudian Google Translate, Google Maps dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Seperti kamu buka YouTube. Kalau ketika kamu buka YouTube, kamu mau mencari sesuatu nih, misal lagu kesukaan kamu nih. Kamu nanti di YouTube itu, nanti di pencarian itu nanti akan banyak itu lagu kesukaan kamu semua tuh. Atau kamu bisa mencari resep makanan kue brownies misal. Nah, itu nanti kamu ketika ngetik di YouTube pencarian, di kolom pencarian cara membuat kue brownies. Nah, nanti banyak di situ video tentang pembuatan kue brownies. Nah, seperti itu. Kemudian Google Translate juga ya. Google Translate juga termasuk adalah kecerdasan artifisial. Kenapa dibilang itu? Karena setiap kita nih misalnya mau mentranslate dari bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, itu pasti Google sudah tahu artinya apa. Ya, jadi lebih cepat kita menemukan hasilnya. Kemudian Google Maps juga sama. Dia juga bisa menemukan lokasi, menjelajahi tempat baru dan mendapatkan informasi lalu lintas secara real time, secara nyata. Ya. Itu ya, lanjut. Kecerdasan artifisial yang pertama adalah belajar dari data. Kemudian yang kedua, bisa beradaptasi dan memperbaiki diri. Yang ketiga, menggunakan algoritma. Yang keempat, mampu mengenali pola dan mengambil keputusan sendiri. Nah, ini ya contoh di sekitar kita. Ini yang sering kita gunakan ya, macam-macam banyak contohnya. Ada tadi Google Maps, Siri atau Google Assistant, kemudian Shopee, Tokopedia, Face ID ya. Kalau Siri, Google Assistant bisa kamu nih mencari
mencari di Google nih, kamu cukup berbicara aja, oke Google, tolong carikan alat musik tradisional khas Jawa Tengah. Nanti dia akan ngetik sendiri di situ. Dalam pencarian nanti akan keluar sendiri apa alat musik tradisional Jawa Tengah. Kemudian Shopee, Tokopedia juga sama. Ketika kamu mencari sepatu, nanti di sana akan banyak toko sepatu lainnya. Ya, tinggal kalian yang milih yang mana yang paling bagus menurut kalian. Kemudian Face ID untuk membuka HP. Misal yang HP-nya iPhone misal, dia cukup dengan melihat HP aja dia HP-nya sudah kebuka kuncinya seperti itu. Mesin cerdas dan mesin biasa atau non cerdas. Di sini mesin cerdas adalah mesin yang bisa belajar dan menyesuaikan dirinya sendiri. Kemudian mesin yang biasa itu adalah mesin yang hanya bisa mengikuti perintah, ya, hanya bisa mengikuti perintah apa kata manusia. Contohnya apa? Contohnya kalau mesin cerdas adalah tadi Google Assistant, chatbot mobil otonom. Mobil otonom ini seperti mobil Tesla ya, mobil yang bisa bergerak sendiri tanpa adanya pengemudinya, ya. Jadi dia bisa bergerak maju mundur, belok, parkir sendiri, seperti itu bisa ya. Kemudian kalau ketika lampu merah dia juga bisa berhenti sendiri. Kalau lampu hijau dia bisa jalan sendiri. Itu namanya mobil otonom. Sudah ada ya. Nah, yang kalau mesin biasa itu contohnya ada kalkulator, mesin cuci manual dan remote TV. Kalau mesin bedanya dengan mesin cerdas dengan mesin non cerdas, kalau mesin cerdas cukup diperintah hanya sekali saja, dia langsung melakukan melakukan pencarian atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan apa yang dia fungsinya seperti itu. Nah, sedangkan kalau mesin biasa kalkulator, coba kalkulator, kamu mau misal 20 tambah 10, kan kamu harus ngetik dulu 20, 2 dan 0 ditambah 1 dan 0 sama dengan, itu kan mesti ditandu sama manusianya juga. Kemudian mesin cuci manual juga sama ya, itu juga mesin yang bukan mesin cerdas ya. Dia harus diputar dulu baru dia bisa menyuci gitu ya. Kemudian remote TV, kamu misalnya pengen pencet channel nomor 7, kamu harus nyari dulu nih nomor 7 yang mana nih pencet, atau enggak pilih programnya atas bawah bisa seperti itu ya. Jadi harus butuh bantuan manusia. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Boleh tepuk tangan. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya adalah jenis kecerdasan artifisial. Jenis kecerdasan artifisial yang pertama ada pengenalan suara seperti Google Assistant, pengenalan gambar seperti Google Lens, kemudian pemrosesan bahasa atau chatbot, KA generatif atau ChatGPT DALL-E ya. Begitu. Kemudian nah ini adalah cara kerja KA. Cara kerja KA ini ada 3 ya, ada 3 tahapannya. Yang pertama, kita masukin data terlebih dahulu. Kemudian lalu dia nanti akan ada pelatihan model, itu belajar. Jadi dia nanti akan mempelajari apa yang tadi data kamu masukkan. Kemudian outputnya setelah dipelajari, kemudian nanti akan ada hasil yang dihasilkan sama komputer tersebut. Nah, ini juga tentunya kecerdasan artifisial pun juga memiliki keterbatasan ya. Keterbatasannya itu adalah yang pertama, tidak punya perasaan. KA itu tidak punya perasaan, dia tidak bakal bisa mengerti perasaan kalian gitu ya. Kamu lagi sedih bisa, dia nggak bakal tahu keadaan kamu lagi sedih. Kamu lagi gembira, dia juga nggak bakal tahu, kecuali kamu berbicara sama dia. Hai, saya sedang gembira. Saya sedang gembira nih. Saya pengen mencari ini. Nah, dia bakal tahu kalau gitu. Tapi kalau kamunya diem, dia juga nggak bakal tahu perasaan kamu. Kemudian yang kedua, tidak bisa berpikir kreatif ya. KA itu tidak bisa berpikir kreatif. Kenapa? Karena akalnya itu ya dia yang buat kan manusia, ya kan? Yang buat itu adalah manusia ya, berarti lebih pintar manusia dalam berpikir kreatif. Jadi ide-ide segala macam tentunya manusia lebih pintar ya. Kemudian
Yang ketiga, bisa salah jika datanya kurang. Kalau kamu masukin datanya kurang, maka yang terjadi adalah kesalahan data, kesalahan pemrograman, ya seperti itu. Tetapi gimana pun juga KA adalah alat yang membutuhkan manusia bantuannya. KA itu secara bijak, ya gunakanlah KA itu secara bijak. Jadi yang pertama itu harus transparansi. Transparansi apa itu? Transparansi artinya terbuka. Jadi tahu bagaimana KA bekerja, ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab manusia mengawasi, ya. Jadi KA itu kalau misalnya kalian masukkan sebuah foto, terus kemudian nanti foto itu disalahgunakan, ya KA nanti akan istilahnya dia tidak akan bertanggung jawab atas data-data yang tersebar seperti itu. Maka dari itu kita sebagai manusia, kita yang bisa mengendalikan KA tersebut, ya. Gitu. Jadi jangan sembarangan menyebar data atau menyebar segala macam file foto segala macam. Kemudian adil dan tidak diskriminatif, ya. Kita boleh menggunakan KA, tapi harus digunakan secara adil dan tidak diskriminatif. Diskriminatif artinya seperti tidak membeda-bedakan, ya. Nah, lalu menjaga privasi seseorang, ya. Jangan mengumbar atau membuka kejelekan seseorang atau rahasia seseorang. Itu tidak boleh, ya. Oke, setelah ini sekarang Pak Guru mau ini, ya. Oke, sekarang kita aktivitas dulu. Aktivitasnya Pak Guru mau memberikan contoh ini, ya. Contoh quotient, pembelajaran quotient seperti yang tadi, ya. Oke, nah ini adalah alat untuk menyaring segala sesuatu yang baik yang penting maupun yang tidak penting, ya. Di sini ada contoh robot, ya, robot AI. Robot AI ini akan menyaring manakah yang termasuk ke dalam ikan dan mana yang bukan termasuk ikan, ya. Kita coba dulu, ya. Pada gambar pertama ini adalah gambar ikan bukan? Bukan. Jadi kita pilih tidak ikan. Kemudian ini tidak, ya. Tidak. Ya, tidak ikan. Tidak. Ya. Oke. Sekarang coba lanjut sama Pano dulu, Pano. Silakan Pano. Diterusin yang tadi. Silakan pencet. Ini pilih ikan atau bukan ikan. Ya. Ya. Sekarang coba Raisa sekarang. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah robot tadi berhasil menyaring benda-benda yang sesuai apa yang kita pilih. Tuh, ya. Ini ada gambar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Silakan kalian gunting, kalian tempelkan ke dalam tabel yang sudah kalian buat tadi, ya.
Silakan digunting kemudian dilempar. Aku bagi ke kata kelompoknya ya. Silakan digunting, ditempelkan ke tabel yang sudah kalian buat. Baik ya, sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kita dimulai dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang alat-alat mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sebelum presentasi saya mengenalkan kelompok saya dulu. Ini saya kalian dan saya sendiri harus belajar. Karena saya ada Wah, saya dan Farah. Sini ada benda-benda mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas contoh bendanya adalah ChatGPT, mobil Tesla, robot layar, dan robot vakum. Sedangkan contoh benda mesin cerdas adalah mesin cuci, laptop, mobil baterai, dan remote TV. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukakan kelompok 3. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum Bapak akhiri, Bapak mau nanya dulu, apa tadi kelebihan dari KA? Memberitahu informasi. Memberitahu informasi betul. Apa tadi? Agar lebih mudah. Oke, betul. Ya, agar lebih mudah dalam membantu pekerjaan manusia. Ya. Nah, terus tadi apa saja sih batasannya tadi? Batasannya apa sih? Tidak punya perasaan ya, apalagi
Ya, tidak bisa berkreasi, terlalu bergantung sama manusia. Oke ya, terus bagaimana cara menggunakan KA dengan baik? Tadi harus bisa saling menjaga privasi. Oke, itu saja. Sekarang sebelum Bapak akhiri, bagaimana tadi pelajaran yang kita pelajari hari ini? Perasaan kalian bagaimana? Bapak harap kalian bisa terus menggali lagi pelajaran yang kita akan pelajari selanjutnya. Nah, kira-kira itu saja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Ada, baik. Kalau tidak ada, silakan boleh dirapikan.